Seperti biasanya yang membawakan acara tausiah singkat acara agama pada kesempatan ini adalah Bapak atau Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Sayyidul Arif Sayana. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudaraku, mungkin akan relatif lebih banyak materi yang ingin saya sampaikan subuh ini sebagai bukti tanda ikatan emosional dengan Haji Maimunah yang menjadi nama masjid ini. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Saya satu gelombang, saya satu kloter ke Tanah Suci. Kami mau barang untuk kabinan salur atau pesawat setahun kan, karena berangkat akhir tahun, tiba awal tahun, dari setahun kan datang pesawat. Termasuk Haji Maimunah ini, termasuk nenek mertuanya Pak Kadis Kesehatan mantan Pak Arsad, Pak Husain, orang Padang itu satu kloter. Dari itu yang menjadi alasan utama kenapa saya menyisihkan kepentingan lain untuk hadir di tempat ini dengan materi relatif. Saya akan bahas tentang haul, saya akan bahas tentang kunut, saya akan bahas tentang sunat. Ini Basnas sudah menjadi pelopor donasi korban bencana, langsung menyisihkan dana sesuai dengan asnafnya, keputusan pimpinan dan regulasi 29 juta sebagai dana pancingan. Alhamdulillah ada 5 orang yang ditemukan terakhir ini, 2 anak-anak, 3 orang dewasa dengan alat pelampung gabus. Bayangkan 4 hari menjelang 5 malam ditemukan masih hidup. Kalau nggak salah di perairan NTT gitu. Sebelum itu Bapak dan Ibu, kami haul kenapa ini bisa muncul dalam persoalan diskusi, karena saya pakai istilah haul di Babus Salam, melaksanakan kegiatan untuk bilatnya yang ke-31 tahun berdirinya Babus Salam Selayar, dan saya rangkaikan dengan 5 tahun wafatnya Kiai Haji Mukhtar Adam sebagai perintis. Muncul diskusi. Bapak Ibu dan Saudara, sebelumnya saya komentari dulu Baran Rekto Gandro Lagunura Lamberko di Pengempuk. Ini masih gini, masih bebal. Nah, jamaahnya gas ini belum hafal semuanya. Jadi sengaja ke Pakalamber Baran Rekto terlambat dan rapikan diopai rakaat pertama tidak masuk. Sekaligus menyampaikan informasi bahwa kalau masjid apa saja yang dilakukan oleh imam saat itu kita ikut, tapi tetap diawali dengan takbiratul ihram. Karena itu kita masuk langsung di rukuk. Nah, sholat itu pembukanya takbiratul ihram. Mesti takbiratul ihram dulu, baru ikut pada gerakan apa yang dilakukan oleh imam saat itu. Saya menyaksikan beberapa pengalaman masuk langsung rukuk. Bayangkanlah derita rokok atau bantaran rukuk ini banyak rokok jatuh sujud, dia derita nyosor. Jadi itu barangkali takbiratul ihram dulu baru. Nah, kita belum dapat pahala 1 rakaat. Kenapa? Karena 1 rakaat itu terhitung ketika kita ikut rukuk tidak dengan imam.
pupus sekali pupus Fatihah kan tetap dapat 1 rakaat karena kita ikut berjamaah. Nah, untuk kompensasi di rakaat kedua saya ambil surat terpendek Al-Kautsar. Saya perhatikan jamaah dan tuntunan bahwa para senior kita Pak, 4 tarawih kan anak ke imam ini pengumpul ini kuali, tapi kebagai apa ya? Karena ada 4 substansi di situ. Afara'aitum ma tumnun, ada jawaban Allah, Allah tanya, Allah jawab, Allah jelaskan. Afara'aitum ma tahdusun, Allah tanya, Allah jawab, Allah jelaskan. Afara'aitumul ma'al ladzi tasrabun, Allah tanya, Allah jawab, Allah jelaskan. Afara'aitumun nar allati turun, Allah jawab, Allah tanya, Allah jawab, Allah jelaskan. Nah, 4 tarawih kan saya bagi 4 itu berarti kalau tarawihnya 22 di lingkungan umum berarti pintu akan minti tunggu takbiratul ihram. Kenapa? 1 poin saya ambil 1 rakaat. Pertanyaan Allah, jawaban Allah dan penjelasan Allah. Itu anjuran dari agama kita bahwa ketika kita sholat harus memperhatikan aspirasi. Makanya Nabi setiap saat kalau mau sholat selalu menghadap ke jamaahnya dulu. Karena itu tahu kalau jamaah itu kita mau kuliah saluruku, kita mau kuliah salurumenti kalau itu kalau itu. Mana sana kok saluruh sujud nak para jamaah kok aku kalimu pindah. Kali itu satu lalu dua urusukna. Ini aspirasi dan itu yang harus ditiru dalam kepemimpinan. Aspirasi. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah rahimakumullah, kenapa kami laksanakan haul yang kemudian menjadikan diskusi? Karena itu pertimbangan banyak yang kami undang sama dan kami laksanakan kegiatan tambahan berupa hitanan massal kerjasama antara Palang Merah, Rumah Sakit dan Bagus Salam. Itu dibantu oleh Basnas karena ada gerakan Jumat Berkah dipelopori oleh Pak Dipasu. Bukan hanya orang Selayar yang berdonasi di situ, dia ada di Selayar, tapi juga termasuk mantan jaringan di pejabatnya Pak Dipasu itu masih berdonasi di situ. Karena gerakan Jumat Berkah maka dilaksanakan tanggal 17. Itu 17 bukan sekedar tanggal 17, tapi disitulah meninggalnya berdirinya Bagus Salam dalam satu sejarah. 17 rakaat salat kita 17 Ramadan ya. Kemudian 17 Agustus apalagi bulan Juli. Itu yang saya ulang-ulang karena salah satu makna haul kalau itu mau dipakai Pak itu adalah mengungkap, menyebut-nyebut kebaikan almarhum di masa hidupnya untuk diingat dan ditiru oleh keluarganya, untuk diingat dan ditiru oleh yang kita undang. Itu prinsipnya. Persoalan haul kemudian menjadi perdebatan karena tradisi yang ada di situ adalah makan besar, tahlilan dan dihubungkan dengan waktu. Maka berkelakarlah mantan kepala KUA di Selayar. Injek tu orang kembang, injek tu bilang bangnya sebenarnya ia akan rendahkin atau mati lalu alasan. Lalu talunya tu isu jadi tunu kok, tunu karena tidak persiapan mindra ni. Jadi bila pusindran la baca dan apa nu taluna lagi indra mesti kelar ada tujuan. Ini tradisi yang memberatkan. Nabi mengatakan jangan menyusahkan orang yang berduka. Jadi jalan tengahnya di kampung-kampung saya katakan ampalamu melaksanakan juga taluna, tujuna, sampuluna, si bulan dapat tampuluna dan seterusnya. Silakan, tapi pertama jangan makan di rumah duka. Yang kedua, para kontribusi, para nyumbang. Ini tradisi yang cukup lama di Selayar. Kalau masih tetap. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah rahimakumullah, Basnas membantu baik dalam kegiatan miladnya maupun dalam kegiatan
hitanan massal, donor darah. Ini donor darah kita jadi persoalan karena ada di bandara, bank darah, tapi kapasitasnya terbatas Pak. Dan tidak semua orang yang mau mendonor itu langsung dilayani, karena ditanya dulu, di screening dulu. Tidak boleh mendonor darahnya kalau dia laki perempuan belum 3 bulan. Tidak boleh mendonor darahnya kalau dia habis mendonor belum sampai 2 bulan. Ini Pak Leo perintis donor darah, tapi nggak bisa dipaksa untuk, karena belum selesai itu. Termasuk dia teman kami di Basnas. Itu persoalan kita. Mana akra nampak bagaimana berbagi akan bikin, nggak boleh, nggak bisa. Terkadang ada orang yang membutuhkan darah tapi tidak cocok dengan golongan darah. Terakhir malah ada uji sari. Biar nih dia sehat, biar nih masanya sudah lewat, biar nih dia siap, tapi tidak ada uji sari, jadi persoalan Pak itu. Kenapa? Karena kalau dia mendonor lalu kemudian ada penyakit lalu menular kepada yang bersangkutan, itu risiko bagi penyelenggara pelaksana. Maka biasanya ada tanda tangan pernyataan risiko ditanggung sendiri kalau itu terpaksa. Karena itu perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan teman-teman dan disosialisasi agar masyarakat paham. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, pernah Pak A.F. Fahrudin diundang ke pusatnya NU di Jawa Timur di bulan Ramadan. Ia undang siapa? Ya, Gus Dur. Yang undang Gus Dur. Tapi karena bulan Ramadan, kemudian sebagai tamu dan diberikan kehormatan, maka Pak A.F. Fahrudin disuruh bikin sholat. Sesudah sholat Isya masih aman. Terakhir karena Muhammadiyah pakai 11, 8 tambah 3, 4 tambah 3. Ya Pak A.F. Fahrudin tahu yang kuasai agama, langsung menghadap pada jamaah. Bagaimana? Tapi 11 atau 21? Pasti semuanya 21 Ustaz. Ya Pak 21. Apa muka 2 rakaat? Loheam masallah wajahatuna daripada dorong projo sekre. Jadi boleh Pak A.F. Fahrudin bertanya pada jamaah, bagaimana kita pakai 21 belum itu kalau sampai itu sekre? Salam Bang. Itulah jiwa besar para pimpinan. Mohon kita Pak Ibu waiter lakukan Pak Gus Dur ini bang ini apa nak ajarin. Satu di orang Muhammadiyah menginfukan ribuan orang NU. Muhammadiyah ribuan orang NU. Itu jiwa besar. Jadi tadi itu adalah keputusan internal Muhammadiyah tanpa bermaksud menyalahkan versi lain. Tapi kalau ditanya bagaimana Muhammadiyah, kembali ke tadi pun terkadang bertahap. Ada yang disepakati di tahun sebelumnya, di muktamar tertentu itu sudah ditinggalkan. Saya ingin bahas tentang sunat dulu, karena Pak Leo kemudian merencanakan kalau di masa-masa yang akan datang siapapun pelaksana lalu kita tawarkan untuk hitanan perempuan, maka kita akan layani minimal 10 atau 20. Hitanan itu, mohon maaf, saya punya referensinya Pak Ibu, bukan tradisi Islam, bukan. Itu tradisi kesehatan. Karena saya temukan data bahwa orang-orang Mesir kuno yang belum menganut agama Islam sudah melaksanakan tradisi sunat. Memang ada sunat perempuan, tapi itu berdasarkan imam tertentu. Dan imam itu bukan agama Pak. Ya, mazhab itu bukan agama, tapi pendapat keagamaan. Dan itu terkait dengan tradisi, terkait dengan wilayah tertentu, terkait dengan kadian. Makanya para imam yang bijaksana mengatakan ini pendapat terbaikku. Tapi kalau suatu ketika ada pendapat lebih baik, maka tinggalkan pendapatku, ikuti pendapat itu. Di sini jiwa besarnya para pimpinan kita. Nah, kenapa ada hitanan untuk perempuan? Di buku itu saya dapatkan bahwa imam yang melaksanakan keputusan itu kemudian dia tetapkan sebagai pendapatnya,
Itu setelah dikaji disuruh, mohon maaf ibu, perempuannya di situ anatomi tubuhnya itu panjang, tuntungna anumna. Nah apabila dipolo, dia berpotensi berselingkuh luar biasa. Dari kajian teknis dan fisik ini keluarlah fatwa imam ini bahwa hitam perempuan wajib. Tapi ini tidak berlaku seluruh dunia. Di wilayah itu tertentu, di wilayah tertentu itu sendiri berlaku. Itulah yang namanya madhab, Bapak Ibu, dan tentang sunat. Nah, sunat bagi perempuan sebenarnya karena tradisi kebersihan, sebenarnya waktu lahir baru dikap masa itu dengan kapasan. Salah-salah yang anuna. Ya dari tanya Pak, kemudian teburak lah SD, SMP, baru kemudian disunat tidak. Sekali lagi ini tradisi kesehatan, bukan tradisi Islam. Tapi karena Islam sangat mengutamakan tentang kesehatan, maka kemudian dijadikan tradisi. Dan itulah yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Kita masal kerjasama dengan seluruh puskesmas pernah kita lakukan. Kemudian kita pesantren lagi di Islam, dan itu diikuti oleh beberapa kelompok komunitas. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Berikutnya tentang yang saya rencanakan, saya kaji beberapa definisi dan referensi Bapak dan Ibu tentang kunut. Kenapa? Karena Pak Bupati ada yang memberikan masukan kepada beliau. Subuh ini beliau teruskan. Beliau ingat barangkali atau tahu saya ketua Dewan Masjid. Sampaikan kepada panitia masjid supaya melaksanakan kunut. Saya buka dulu. Saya tahu bahwa ini adalah saran yang diteruskan oleh Pak Bupati karena ada kata diteruskan di atas. Assalamualaikum, mohon maaf Pak Bupati atas musibah KMP Nurul Salsa. Izin alangkah baiknya jika masjid-masjid diperintahkan untuk kunut nazilah, doa atas musibah di setiap sholat berjamaah, di setiap sholat berjamaah. Saya bilang siap, diteruskan anjuran ini. Saya tidak pakai perintah, saya terus anjuran. Kemudian saya cari beberapa referensi Bapak dan Ibu. Saya ingin sampaikan. Ini Muhammadiyah versinya. Sekali lagi tadi mengatakan ini keputusan intern Muhammadiyah dengan kajian dalil-dalil, dengan kajian referensi, dengan kajian argumentasi, lahir keputusan tanpa bermaksud menyalahkan versi lain. Sikapnya Muhammadiyah tidak mengamalkan dan tidak menganjurkan adanya haul sebagai ibadah ritual khusus. Apa itu haul menurut Muhammadiyah? Haul peringatan setahun wafatnya seseorang, biasanya diisi tahlilan, yasinan, doa bersama dan makan di kediamannya. Orang berduka itu. Yang ini tradisi bilang bangun. Pandangan tadi Muhammadiyah berpegang pada dalil Al-Quran, Sunnah dan tidak adanya contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Poin pendapatnya tidak ada dalil satu. Yang kedua termasuk bid'ah idafiyah, adat yang menyerupai ibadah. Yang ketiga khawatir mengarah ke gulu atau pemborosan. Tadi mengingatkan acara haul sering disertakan kemewahan, keselamatan besar, makan makanan besar, membeli daging, membeli sapi atau bebek yang bisa memberatkan keluarga main. Padahal sunnahnya keluarga justru dihibur, diwakil makanan, bukan membebani mereka. Boleh mendoakan tapi tidak terikat waktu. Lalu bagaimana sikap Muhammadiyah? Tidak mengadakan haul di masjid musala Muhammadiyah sebagai agenda resmi. Tetap boleh mendoakan, bersedekah, ziarah kubur kapan saja, tidak terikat waktu tertentu. Fokus pada amal jariah. Itu tentang haul, Pak Ibu. Kenapa ini muncul di diskusi intern Muhammadiyah di grup Yahud Khotib? Itu karena saya pakai judul lalu men-share kepada teman-teman untuk bergabung di acara itu. Bagaimana tentang kunut? Kunut saya ulang karena ini dianjurkan oleh Pak Bupati meneruskan aspirasi saran dari salah seorang warga kita pastinya.
tentang kunut. Singkatnya, Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut khusus pada sholat subuh sebagai amalan rutin. Alasan tadi, dalil tentang kunut subuh dinilai dhaif, lemah. Kunut dalam arti khusus sama dengan tuntunan tetap. Tadi menjelaskan secara bahasa kunut turun qiyam, berdiri lama untuk baca Quran dan berdoa, ini disyariatkan. Tapi kunut yang artinya berdiri setelah rukuk rakaat 2 subuh baca Allahumma hdini fiman dan seterusnya fiman hadai, karena hukum asal ibadah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. 3. Kunut yang disyariatkan menurut tadi ada 2. Kunut yang disyariatkan menurut tadi ada 2. Kunut nazilah, kunut saat ada musibah bencana, Nabi pernah melakukannya, dan kunut witir, doa Allahumma hdini fiman hadai. Tapi ada catatan berikutnya baik. Kunut subuh khusus setiap hari tidak disyariatkan. Sikap jika dalil makmum di belakang, jadi makmum di belakang imam. Jadi kalau kita orang Muhammadiyah lalu kemudian imam kunut, bagaimana tarjihnya? Tadi memberi adab, makmum tidak wajib mengikuti bacaan kunut dan gerakan mengangkat tangan jika ia meyakini kunut itu tidak termasuk rukun sholat. Cukup berdiri diam dalam posisi i'tidal dan mengikuti rukun-rukun sholat yang lain. Dalilnya imam itu diikuti. Bapak Ibu dan Saudara, catatan sejarah penutup. Dulu himpunan putusan tadi cetakan 1969 sampai 1971 masih ada tuntunan kunut subuh, masih ada 969 sampai 71. Tapi sejak Muktamar tadi Wiradesa 1972, fatwa itu direvisi atau dihapus. Cetakan HPT 1974 ke atas sudah tidak mencantumkan kunut subuh lagi. Ini bahagian dari tajdid atau pemurnian Muhammadiyah kembali ke dalil yang paling kuat. Itu Bapak dan Ibu tentang sunat, tentang kunut, tentang haul, dan ini menjadi tanggung jawab moral saya karena ada senior kita yang kemudian memberikan pandangan ketika membaca anjuran untuk bergabung di acara miladnya Babu Salam tanggal 31 tahun dan haul 5 tahun wafatnya Pak Kiai Muhtar Adam, pendiri Babu Salam di Indonesia dan pusat di Bandung, yang salah satu di semacam ini. Sadaqallahul Azim. Pak Rahman lanjut.
bisikan saldo kita atau tambahan dari teman-teman berdonasi bisa ke saya sebagai Dewan Masjid, bisa langsung ke Pak Leo sebagai Basnas. Ya, bisa langsung rekeningnya, bisa ke pribadinya untuk kita salurkan kepada korban baik yang meninggal maupun yang keluarganya masih hidup. Saya juga akan arahkan, anjurkan dan amanahkan kepada seluruh panitia masjid, karena saya sebagai ketua dari masjid untuk bisa berdonasi berapapun dihasilkan dari jaringan Jumat atau jaringan Jumat untuk bisa salurkan bantuan itu kepada korban bencana. Nur Sal saya. Ini juga peringatan kepada Bapak, Ibu dan teman-teman. Kadang-kadang ada warga kita yang bangga kalau tidak bayar. Kalau tidak bayar tidak ada NPS-nya. Kalau ada musibah begini nggak ada kewajiban asuransi untuk membayar. Itu persoalan. Apakah ini kelalaian penumpang atau permainan dari pengusaha? Katakan ini jadi persoalan kita. Mohon maaf, ini saya tanggung. Kenapa kita tidak pernah mendapat tambahan jatah BBM? Karena ketika kita minta tambahan jatah BBM di Selayar, itu daftar kendaraan yang ada terdaftar di Selayar dihitung. Ya, makanya berkali-kali Pak Arfan ngurus suatu asisten 2 nggak ada persetujuan. Kenapa? Data yang ada. Makanya Pak Bupati merintahkan seluruh kendaraan roda 4, roda 2 yang beroperasi di Selayar kebanyakan harus dipindah STNK-nya diurus di Selayar. Karena kalau sudah diurus di Selayar STNK-nya Pak, maka itu masuk daftar kendaraan yang ada di Selayar, akan menambah kota kita. Ya, seperti itu. Itu juga kita dapatkan di persoalan ini penyeberangan Pak. Kalau curang ini ASDP umumnya, maka penumpang yang dikirim ke sana karena penumpang yang dilapor oleh mobil hanya sekian, tidak akan menambah ini tambahan penyeberangan baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Ini baliho sudah 31 tahun barangkali. Ya, makanya kemarin itu ada bermasalah di kemudian, akhirnya kemudian kembali ke pemerintah kita rata-rata bukan kemudian persoalan. Tapi itu mungkinnya besar ada penumpangnya 200 lebih orang, tetapi yang terdaftar ini seperti ini. Ini kan 70 lebih penumpangnya. Yang terdaftar di manifest saja berapa? 40 di 30 tidak. Nah ini kalau terjadi musibah diuruskan asuransinya nggak bisa, tidak ada bukti bahkan penumpang. Bahkan saya, Bapak Ibu, ini saya tambahkan sekali lagi, apakah Pak Jamal dan Pak Rahman itu teman-teman gas itu menyisihkan sebahagian sedekah itu ke sana, bisa melalui saya Dewan Masjid, bisa langsung ke Basnas, ada rekeningnya, ada langsung ke pribadi. Makasih, mohon maaf. Kita selalu berharap yang diberi mendapat manfaat. Amin Allahumma amin. Yang memberi dapat berkah. Amin Allahumma amin. Dan yang menyaksikan mendapat inspirasi pahala. Sadaqallahul-azim. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.